Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan proses belajar dengan Jamovi dengan tema karena kemarin kita sudah belajar mengenai uji asumsi klasik melalui analisis regresi linear berganda dan analisis regresi yang tunggal. Nah, sekarang saya akan mundur sebentar untuk mempelajari penggunaan Jamovi untuk uji reliabilitas skala. Nah, uji reliabilitas skala ini sangat penting bagi teman-teman semua yang nanti melakukan penelitian akhir, skripsi ataupun tesis yang harus membuat skala sendiri. Jadi, teman-teman yang membuat skala sendiri akan membutuhkan uji reliabilitas ini untuk membuat sebuah kuesioner atau skala yang memiliki reliabilitas yang bagus. Nah, kali ini saya akan membuat contoh dengan data yang diambil dari data Big Five, jadi skala Big Five. Oke. Nah, di sini sudah muncul semua, ada data respondennya, kemudian A1, A2, A3, A4, A5, terus C1, C2, C3, C4, C5, E1, E2, E3, E4, E5, N1, N2, N3, N4, N5, dan terakhir O1, O2, O3, O4, dan O5. A di sini untuk skala Big Five itu untuk agreeableness, kemudian C itu untuk conscientiousness, E itu untuk extraversion, N neuroticism, dan O openness. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan dua variabel, dua dimensi, yaitu dua dimensi. Yang pertama ada dimensi A atau dimensi agreeableness. Nah, di sini kita bisa lihat ya, teman-teman, kita bisa memperkirakan bahwa data ini merupakan sebuah data skala Likert ya, karena ada skalanya 1 sampai 6, jadi ada 6 pilihan. 6 pilihan itu mungkin bisa sangat tidak setuju, terus tidak setuju, agak tidak setuju, kemudian agak setuju, setuju, dan sangat setuju. Atau sangat tidak sesuai, agak tidak sesuai, terus agak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Jadi ada 6 pilihan. Skornya paling rendah 1 dan paling tinggi 6. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah klik faktor. Kalau misalnya punya teman-teman belum ada di sini faktornya, seperti cara yang sudah ada, tinggal klik plus modul Jamovi Library untuk mencari faktor ini. Oke, caranya faktor reliability analysis. Nah, di sini saya mau ngecek yang A. Jadi dimensinya Big Five, dimensi A, dimensi C, dimensi E, dimensi N, dan dimensi O itu adalah dimensi yang terpisah. Jadi tidak bisa diukur secara bersama-sama. Jadi dimensi agreeableness harus diukur sendiri, dimensi consciousness diukur sendiri, openness diukur sendiri, neuroticism diukur sendiri, extraversion diukur sendiri. Jadi sekarang ini kita akan melihat data dari variabel atau dari dimensi agreeableness. Langsung kita masukkan aja. Nah, ini langsung keluar hasilnya ya teman-teman di sini. Kita langsung bisa lihat hasil uji reliabilitasnya. Alpha Cronbachnya 0,461. Nah, ini untuk penelitian sangat kurang banget karena Alpha Cronbach yang bagus itu yang mendekati 1, paling tidak di atas 0,7. Nah, kemudian kita pilih dulu nih, kita cek lagi, kita klik McDonald, jadi
bisa menggunakan Cronbach Alpha ataupun McDonald, cuman karena biasanya kita menggunakan untuk Cronbach Alpha, kita gunakan Cronbach Alpha, kemudian item statistik, Cronbach Alpha, McDonald, sama item rest correlation. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Kita lihat nih, Cronbach Alpha-nya 0,461. Jadi rendah banget, kurang banget kalau untuk penelitian. Paling tidak kita bisa dapetin 0,7 ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat dulu di bagian item reliability statistiknya. Di sini ada tabel item rest correlation. Nah, di sini kok muncul ada yang minus? Untuk item A1, kenapa nilainya minus? Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman menyusun skala, membuat skala gitu, pasti ada item yang favorable ataupun yang non-favorable. Nah, item yang favorable itu pasti nilainya berkebalikan dengan nilai yang non-favorable. Seandainya item favorable itu nilai untuk sangat tidak setujunya 1, maka sebaliknya untuk item yang non-favorable, maka item sangat tidak setujunya dia yang 6. Kita pakai patokan ini tadi ya, pakai patokan nilainya 1 sampai 6. Ini sekalian aja saya coba pakai saya mau stop share dulu, kemudian saya akan berikan contoh dengan Excel. Jadi apabila teman-teman membuat skala item favorable dan item non favorable, kemudian skalanya seperti ini, sangat tidak setuju, agak tidak setuju, agak setuju, setuju dan sangat setuju. Misalnya nih item favorable-nya sangat tidak setuju 1, tidak setujunya 2, agak tidak setujunya 3, agak setuju 4, setujunya 5 dan sangat setujunya 6. Maka untuk item non favorable-nya harus dibalik. Sangat tidak setujunya 6, tidak setujunya 5, agak tidak setujunya 4, agak setujunya 3, setujunya 2, dan sangat setujunya 1. Jadi harus dibalik. Nah, ini yang terjadi pada data kita tadi, data yang agreeableness ini. Nah, jadi yang perlu kita lakukan apabila muncul nilai seperti ini, minus 0,287, ini kita bisa kesimpulkan nih, ini datanya kemungkinan kebalik, ini mungkin data non favorable. Yang harus kita lakukan adalah kita klik reverse scale items A1 ya, karena ini item A1 dibalik. Nah, ini muncul keterangannya ya, A1 A itu artinya reverse scale items. Nah, di sini muncul skornya 0,287. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nilai Cronbach alpha-nya meningkat menjadi 0,701. Nah, ini sudah kita dapat gunakan. Nilai ini sudah bagus, sudah bisa diterima karena di atas 0,7. Nah, kemudian kita perlu perhatikan nih teman-teman. Di sini kita memperhatikan item rest correlation. Kemudian di sini if item drop, Cronbach alpha-nya sekian. Itu artinya item A1 itu punya skor item rest korelasi sebesar 0,287. Jadi untuk item A1 itu nilainya 0,287. Yang mana apabila item A1 ini kita hapus, kita hilangkan, maka Cronbach alpha-nya akan meningkat menjadi 0,722. Ya, jadi Cronbach alpha-nya nanti akan meningkat apabila A1 ini kita hilangkan. So, A1 kita hilangkan, pindahkan. Nah, Cronbach alpha-nya jadi meningkat menjadi 0,722, menjadi skala yang jauh lebih kuat, jauh lebih bagus. Nah, ini sudah bisa kita terima, sudah oke, kita gunakan. Ya, jadi kita akan menggunakan
untuk skala yang akan kita gunakan, untuk kita gunakan penelitian, maka kita hanya ada 4 item untuk dimensi agreeableness. Tidak masalah itu, ada 4 nomor untuk item agreeableness, tidak masalah. Oke, jadi ini sudah selesai. Kemudian kita lakukan untuk dimensi yang lain, misalnya dimensi consciousness. Ya, kita masukkan. Nah, kita lihat di sini. Ini nilainya, nilai Cronbach alpha-nya nggak bagus ya. Nah, yang kita lakukan adalah nih, kita lihat lagi dulu nih yang minus-minus nih. C4 dan C5, maka C4 dan C5-nya kita reverse. Nah, begitu kita reverse, langsung deh nilai Cronbach alpha-nya menjadi 0,733. So, ini sudah nilai yang sangat bagus sekali. Jadi, kita bisa gunakan untuk skala yang akan kita gunakan. Nah, demikian teman-teman untuk uji reliabilitas untuk mencari angka atau nilai Cronbach alpha ketika kita membuat skala. Jadi kita menyusun skala yang ideal, skala yang bagus untuk penelitian, itu skala yang Cronbach alpha-nya paling tidak 0,7. Jadi alpha Cronbach yang bagus itu yang mendekati 1. Cuman minimal ya paling tidak untuk penelitian itu kita dapat 0,733. Nah, sampai sini teman-teman bisa lanjutkan mencoba dengan dimensi yang lain. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajarinya dengan mudah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.